Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Shalom, renungan kita tertulis pada Amsal 15 ayat 23, yaitu seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata ucapan itu menjadi sesuatu hal yang bersifat mengikat. Sehingga bagi orang Batak ada konsep yang mengatakan jolonidilat bibir asanidokon hata. Dan ucapan orang Batak ada istilah yang mengibaratkan tentang ucapan yang keluar dari mulut yang berkata demikian, podang naung haruwardo terpasarung. Tetapi ucapan tidak bisa kembali lagi ketika kita sudah ucapkan. Artinya ketika kita memberikan perkataan, sebenarnya kita harus mempertimbangkan segala sesuatu, baik sebab akibat ketika kita berbicara, dalam konteks bagaimana kita harus berbicara, sehingga tidak semua pembicaraan itu bisa selaras jika kita paksakan tidak pada konteks kita berada untuk berbicara. Amsal ingin memberikan kita pandangan yang begitu umum yang sering sekali terjadi di dunia ini. Ketika kita ingin mengucapkan sepatah dua kata, terkadang mulut kita menjadi kaku, tidak bisa berbicara apapun. Tetapi sebenarnya ada suatu hal yang sangat luar biasa di balik itu. Mempersiapkan diri dengan benar-benar adalah ciri seorang yang bijaksana. Bahwa suatu ucapan yang bisa memberikan dampak dan pengaruh orang lain, bisa saja semua itu telah dipersiapkan terlebih dahulu. Tetapi ketika kita lihat konteks pada penginjilan, bahkan ketika kita lihat bagaimana para rasul berbicara, ternyata di balik mereka berbicara dan bersaksi, ada satu oknum yang mendorong mereka untuk dapat berbicara, yaitu Roh Kudus. Ternyata ketika mereka menginjili, memberitakan firman Tuhan, Roh Kuduslah yang begitu bijaksana yang memberikan mereka hikmat untuk berkata-kata. Sehingga saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penting sekali mempersiapkan diri untuk hal yang sangat luar biasa. Memberikan perkataan pada waktunya, ibarat memberikan obat kepada orang yang sedang sakit. Ketika pada saatnya mereka mengkonsumsi obat tersebut dan dengan dosis yang pas, maka mereka akan memperoleh kesembuhan. Sehingga peliharalah hidup saudara lewat kata-kata saudara sebagai orang yang telah diberkati oleh Tuhan, sehingga pakailah hikmat dari Tuhan, berbicara dengan baik dan bertutur kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat satu hal, ketika saudara bisa memposisikan ucapan dengan baik dan benar, ternyata di sanalah hikmat Tuhan telah saudara pergunakan. Ingat, prinsip umum, tidak selamanya selalu benar dan selalu tepat. Tidak semuanya selalu harus berhasil, tetapi disinilah hikmat itu diperlukan. Melalui prinsip umum itu, kita memberikan pandangan yang sangat spesifik atau istimewa. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Mampukan kami Bapa, supaya dapat bertutur kata dengan baik, mengucapkan hal-hal yang benar, sehingga ketika kami mengeluarkan kata-kata, itu tidak menjadi batu sandungan bagi kami, melainkan menjadi sukacita bagi banyak orang yang menerimanya. Berkati kami Tuhan, mampukan kami dalam segala perkara yang akan kami hadapi. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.